Allah nggak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi, misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu addi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri, sudah minta lagi. Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah, tapi setelah nikah bayangkan istrinya solihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Bilang status jomblo saja belum kamu syukuri, kok sudah minta yang macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah, itu maksudnya gini, doa itu bukti kita minta, minta itu bukti kita lemah. Nah merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu, fadu'ai wabdihali dalilun li fiftikori. Jadi saya berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah, sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal enggak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes, katanya kamu baik ya Allah, engkau baik, ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Wah, ini malah doa kriminal jadinya. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa itu bukti minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Haddad maksud doa ibadihali dalilun li fiftikor. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Nah, minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul, kita minta Allah yang kita mintai. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya? Doa itu memang benar-benar sudah mukul ibadah karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah. Gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah, saya ini utang banyak, tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang, cuma Allah tak libatkan kan. Nah itu tidak akan jadi wali, yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen, libatkan siapa ya nanti? Libatkan Allah, terus malam-malam melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah, terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak, punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu, baru ingat siapa yang bisa ya Allah. Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, mau ramal utang bukan mikir, untungnya Allah enggak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan. Nah yang jenis ini tuh bahaya, kalau enggak disembadani mesti ngomel. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya, kamu tuh kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu? Makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah. Ya saya kira itu ya. Jadi ada ayat apa? Itu rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Tulisannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah enggak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu addi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri, sudah minta lagi. Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah, tapi setelah nikah bayangkan istrinya solihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Bilang status jomblo saja belum kamu syukuri, kok sudah minta yang macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus,
Seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Itu sudah mu'tadid, sudah melebihi apa? Saya kira.